Shalom dan selamat pagi. Apa kabar keluarga besar SIB Skudai? Kita bertemu lagi di ibadah online pada minggu ini. Kepada Anda yang baru pertama kali menyertai ibadah online SIB Skudai, ibadah online SIB Skudai bermula pada setiap hari Ahad jam 10 pagi. Sekiranya Anda mempunyai anak kecil di bawah umur 12 tahun, Anda juga boleh menyertai ibadah online generasi pilihan khas untuk anak-anak sekolah minggu pada setiap hari Sabtu jam 10 pagi. Sekiranya Anda terlepas atau Anda ingin menonton semula ibadah online yang lepas, Anda boleh menonton video-video tersebut di grup Facebook SIB Skudai serta YouTube channel SIB Skudai. Baiklah Church, jadi sebelum kita teruskan lagi ibadah kita pada hari ini, mari saya ajak kita di dalam doa. Haleluya Bapa di syurga Tuhan, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa untuk pagi hari ini. Kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu bagi kami. Kami percaya Bapa, kami ada pada saat ini Tuhan dapat menjalani ibadah Ahad ini semua atas anugerah-Mu dan kasih-Mu yang sungguh luar biasa. Apapun yang berlaku Tuhan, di hari yang mendatang ini kami mau tetap berserah dan berharap hanya pada-Mu Bapa. Dan biarlah Tuhan iman kami sentiasa teguh sampai Maranatha. Terima kasih Bapa atas kasih-Mu dan atas perlindungan-Mu kepada kami serta keluarga kami. Sebentar lagi Tuhan kami ingin memuji dan menyembah Engkau. Biar kami tidak terganggu dengan keadaan persekitaran kami. Kami percaya Tuhan hadirat-Mu tidak hanya terbatas di dalam gedung gereja, di dalam bangunan gereja, tetapi dimanapun kami berada Bapa, Engkau menyertai kami. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. tepuk tangan di atas kepala sama-sama, come on.
Sungguh tidak ada Allah yang seperti Engkau Tuhan. Allah yang perbuatannya sungguh ajaib, sempurna buat setiap kami. Angkat tanganmu. Ajaib Kau Tuhan. Boleh angkat tangan kita dua-dua, come on. Yesus, mari sama-sama katakan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenangan, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah ajaib, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Katakan Raja mulia, Raja mulia. Tepuk tangan yang paling meriah untuk Raja di atas segala raja. Haleluya. Sungguh tidak ada Allah yang seperti Engkau. Haleluya. Bersuka cita karena Engkau Tuhan. Engkau kekuatan dan mazmur kami, Bapa. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah.
hatiku percaya. Gunung-gunung beranjak. Saya percaya jemaat GBI PRJ bisa lebih baik dari ini. Ku mau selalu kami nyatakan ucapan syukur kepadamu Tuhan. Thank you for loving us Jesus. Amin. Hatiku percaya walaupun gunung-gunung beranjak. Haleluya. Tak pergi dariku. Lebih lagi nyanyikan bersama. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walaupun dipergoncang gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Sungguh besar setiamu, sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, oh aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau. Kami percayakan hidup kami Tuhan. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu,
kekuatan-Mu, ku percaya. Kami percaya padamu, percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan, oh hanya Kau-Mu aku percaya. Oh janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Aku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Sambil angkat kedua tanganmu, nyanyi dengan percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupan. Oh aku berserah, oh di dalam kekuatan-Mu hanya Kau. Oh aku percaya, oh janji-Mu ajaib terukir dalam, oh ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Mari lebih sungguh lagi, katakan ku percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam, oh ku berserah di dalam kekuatan-Mu hanya Kau. Oh ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi, saya percaya kita semua diberkati ketika kita sedang memuji, menyembah di dalam pujian dan penyembahan sebentar tadi. Baiklah, untuk melanjutkan ibadah kita, mari kita mendengar kebenaran firman Tuhan. Sebelum itu, mari saya ajak kita berdoa. Mari berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah, Bapa yang kami muliakan, Bapa yang kami agungkan, Bapa yang kami hormati dalam nama Yesus Kristus. Sebentar ini kami akan mendengar kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Mari memberkati kami, Roh Kudus membuka mata hati kami agar kami mengerti kebenaran firman-Mu. Bapa di surga, ketika setiap ahli keluarga besar ini sedang duduk, sedang mendengar kebenaran firman-Mu, Roh Kudus bekerja di hati kami. Yang lemah dikuatkan, yang susah mendapat penghiburan, yang sakit dalam nama Yesus sembuh pada ketika ini. Terima kasih Bapa di surga, dan ketika juga firman sedang disampaikan, mari Roh Kudus Engkau memberkati kami dan hamba-Mu yang berbicara daripada firman. Urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu, baik biarlah firman mengambil tempat di kami pada ketika ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya. Saudara dikasih dalam nama Yesus, di minggu yang lalu kita sudah membahas siri pertama di dalam siri pengajaran perjanjian berkat, yaitu sukses seutuhnya melalui perjanjian berkat. Jadi pelajaran kita di minggu lalu adalah kita belajar tentang
kunci kesuksesan. Kita membahas ada 3 kunci kesuksesan, yaitu pertama, mengerti maksudnya diberikan Tuhan kekayaan. Yang kedua, kita membahas yang perkara ini pada minggu lalu adalah mengerti kepastian perjanjian berkat itu. Dan yang ketiga, mengerti cara kerjanya perjanjian berkat. Ini yang kita bahas di siri yang pertama. Kita masih lagi dengan tema sukses seutuhnya melalui perjanjian berkat, tapi kita memasuki siri yang kedua. Kita akan membahas mengenai subtema yang berikutnya adalah bagaimana caranya menjadi seorang pengurus atau hamba yang baik. Jadi untuk bahagian ini, siri yang kedua ini saudara, kita akan membaca di Kolose bab yang ketiga ayat yang ke-24. Sekali lagi saya mengulanginya. Di siri yang kedua kita akan membaca bahagian firman Tuhan yang terdapat di Kolose bab yang ketiga ayat ke-24. Saudara, Bapak Ibu sekaliannya membaca di Alkitab saudara masing-masing. Saya akan membacakan firman Tuhan ini buat kita. Ayat 24. Begini bunyi firman Tuhan. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Sekali lagi saya ulangi ya. Kolose 3:24, begini bunyi firman Tuhan. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Sangat jelas firman Tuhan saudara, memberitahu kita bahwa Kristus adalah Tuhan, owner, pemilik, dan kamu itu merujuk kepada saya dan saudara sebagai hambanya. Kita hanya sebagai hamba, dan di dalam bahagian ini hamba juga disamakan dengan sebagai pengurus. Bagaimana menjadi seorang pengurus atau hamba yang baik? Saudara, kita akan mengupas dari bahagian Kolose 3 ayat 24 ini. Saudara yang dikasihi dalam nama Yesus, di dunia reality ini, di dunia yang nyata, sangat banyak kita mendengar berita, dan berita ini sudah berlaku dari dulu dan sampai sekarang. Ada orang karena ingin mengejar yang namanya kekayaan, mengejar yang namanya harta, bahkan uang, sanggup melakukan sesuatu yang di luar kawalan. Contoh seperti sanggup menjual tubuh untuk mendapatkan harta, untuk mendapatkan kekayaan, untuk mendapatkan keuangan. Dan juga saudara, ada orang yang sanggup menjual iman mereka yang mereka telah pertaruhkan dari kecil sampai dewasa, dan ketika dikuasai oleh keinginan ingin menjadi kaya di luar Tuhan, mereka sanggup menjual iman mereka. Ini banyak sekali berlaku saudara. Bahkan yang lagi menjadikan, ada orang sanggup berpisah dengan keluarga, mengorbankan ahli keluarga karena yang namanya mengejar harta, mengejar kekayaan. Ini pernah terjadi di tempat kita, saudara. Karena berebut harta warisan, adik-beradik sanggup saling membunuh, saling mengorbankan antara satu sama dengan yang lain. Sangat menyedihkan. Apa kata firman Tuhan? Kita harus menempatkan firman sebagai sebuah kekuatan bila kita berjalan di dalam perjanjian berkat. Hampir seluruh kehidupan kita di bumi ini, saudara, menggunakan uang. Dan saya memberitahu kamu, uang bukan segala-galanya, tetapi hampir semua di bumi ini menggunakan uang. Bahkan dalam pelayanan pun kita memerlukan uang. Tapi saya mau tegaskan, uang bukan segala-galanya.
Mari kita terus kupas bahagian siri yang kedua, bagaimana menjadi hamba atau pengurus yang baik. Pertama, kita harus tunduk kepada Tuhan, bukan kepada harta atau keuangan. Kita boleh baca itu di Ibrani bab ke-13 ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6. Ibrani bab ke-13 ayat 5 hingga ayat yang ke-6. Begini bunyi firman Tuhan. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Itu kata di Ibrani. Saudara, bagaimana kita melatih, kita mengajar diri kita untuk menjadi pengurus atau hamba yang baik? Kita harus tunduk kepada Tuhan, bukan kepada harta, bukan kepada uang, bukan kepada kekayaan. Harus tunduk kepada Tuhan. Sekali lagi saya mengulanginya, uang bukan segala-galanya, tetapi hampir semuanya di bumi menggunakan uang, termasuk pelayanan. Tanpa uang, pelayanan juga mungkin boleh terbantu. Tapi sekali lagi saya menegaskan, uang bukan segala-galanya. Mari kita mempelajari, saudara, menjadi pengurus yang baik, hamba yang baik kepada harta Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus. Kita yang ditulis di dalam Kolose sebagai hamba kepada harta Tuhan kita, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Di sini saya ingin membawa kita membahas ciri-ciri orang yang cinta uang. Sekali lagi, saya akan membawa kita membahas ciri-ciri orang yang cinta uang. Disenaraikan sebagai berikut. Orang yang cinta uang atau ciri-ciri orang yang mencintai uang, pertama, merasa tidak aman dalam hidupnya. Tiada damai, merasa takut, merasa khawatir, bahkan susah mau tidur. Nah, ini mungkin disebabkan beberapa faktor lah. Kalau susah untuk mendapat tidur yang baik, mungkin disebabkan beberapa faktor. Tapi yang pastinya, orang yang ciri-ciri orang yang mencintai uang adalah merasa tidak aman dalam dirinya. Entah dia ada uang atau entah dia tidak ada uang atau banyak uang, dia tetap merasa tidak aman. Kalau dia tidak punya uang, tidak aman, sebab dia tidak memiliki apa yang dia mahukan. Kalau dia punya uang yang banyak, juga rasa tidak aman, sebab takut kehilangan uang, takut dan sebagainya. Dan ini ciri-ciri yang pertama, tidak pernah merasa aman, tidak ada damai maksudnya dalam hati. Ciri yang berikutnya, iri hati ataupun cemburu. Ini ciri orang yang mencintai uang. Selalu dihantui, selalu disinggahi perasaan iri hati dalam hidupnya. Cemburu. Ini ciri-ciri orang yang mencintai uang. Dikatakan lagi, ciri-ciri orang yang mencintai uang adalah tidak bersyukur. Tetapi apa yang selalu berlaku kepadanya? Merungut, bersungut, tidak pernah bersyukur dalam hidupnya. Yang berikutnya, saudara, tidak pernah merasa puas dalam hidupnya. Selalu merasa tidak puas, mau dan mau lagi. Hampir sama dengan tidak bersyukur tadi lah ya. Yang berikutnya, terganggu bila memberi kepada pelayanan maksudnya, atau memberi kepada siapa, atau orang tua, memberi kepada
badan-badan kebajikan kalaulah ya, tapi kita membahas konteks bahagian ini adalah memberi kepada Tuhan. Dia merasa terganggu ketika dia memberi. Ini ciri-cirinya. Dan ketika saya menyampaikan ciri-ciri ini, kita boleh mengevaluasi diri kita. Jika ada tersangkut yang kita tahu bahwa ada bahagian ini dalam diri kita, mari kita elemen hidup kita, saudara, ya. Dan yang berikutnya, sudah diberkati tetapi masih mengabaikan firman. Ini ciri-ciri orang cinta uang. Tuhan sudah memberkati dalam hidupnya, diberikan berkat yang menurut orang kebanyakan cukup, tapi tetap mengabaikan firman. Apa maksudnya mengabaikan firman? Tidak konsisten di dalam berdoa, tidak menghormati Tuhan, tidak membaca firman, hanya hidup dengan berkat Tuhan. Maksudnya sudah diberkati tapi mengabaikan firman. Saudara dikasih dalam nama Yesus. Ini adalah ciri-ciri orang yang mencintai uang. Sekali lagi saya mengulanginya, uang bukan segala-galanya, tetapi hampir semuanya yang kita kerjakan di bumi itu memerlukan uang. Tapi dengan berbaik, untuk menjadi pengurus yang baik, saudara, kita mesti melepaskan diri kita daripada orang yang mencintai uang. Itu yang dikatakan dalam Ibrani. Jangan menjadi hamba kepada uang, tetapi kita menjadi pengurus yang baik kepada harta Tuhan yang Tuhan percayakan kepada kita sebagai hambanya. Amin. Sebab Tuhanlah sumber pertolongan kita. Percayalah saudara. Berjalan di dalam perjanjian berkat, kita mesti tunduk kepada Tuhan, mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi yang pertama adalah kita mesti tunduk kepada Tuhan. Dan yang kedua, saudara, kita meneruskan yang kedua, bagaimana menjadi pengurus yang baik. Yang kedua, kita menyerahkan semua harta kekayaan kita kepada Tuhan. Membuat satu penyerahan dengan penuh iman, dengan penuh beriman di dalam diri kita, menyerahkan semua harta yang kita punya kepada Tuhan. Saudaraku, ini kita lakukan dalam tindakan iman, penuh ketaatan kepada firman Tuhan. Di sini saudara, saya ingin membawa kita semua melihat ada perbedaan kebanyakan orang Kristen yang ada di bumi ini, seperti mana mereka membawa kehidupan kekristenan ini. Biasanya ada 3 bahagian atau 3 teologi yang sangat menjadi yang sangat kelihatan, maksud saya yang dikerjakan, yang ekstrim dilakukan kebanyakan orang Kristen di bumi. Yang pertama, kita akan melihat kebanyakan orang Kristen yang ekstrim di bahagian kita sebutkan sebagai teologi penderitaan. Dan kita juga mau melihat, ataupun kita juga akan melihat, ada orang-orang Kristen di bumi juga lebih ekstrim di bahagian yang namanya teologi kemakmuran. Dan satu lagi yang terakhir, ada juga orang Kristen yang menggayakan kehidupan kekristennya dengan teologi kehambaan. Kita akan melihat daripada ketiga-tiga teologi ini, bagaimana rumusan terakhir dan seperti apa akhirnya ketika kita berjalan di dalam perjanjian berkat. Yang pertama, kita mau melihat tujuan hidup daripada ketiga-tiga teologi ini. Pertama tadi teologi penderitaan,
yang kedua teologi kemakmuran, dan yang ketiga teologi kehambaan. Bagi orang yang ekstrim di bahagian teologi penderitaan, tujuan hidupnya ataupun yang menjadi bahagian yang terbesar yang dia kerjakan dalam hidupnya adalah tujuan hidupnya menjadi serupa dengan Kristus yang menderita. Itu yang mereka usahakan atau mereka gayakan di dalam kehidupan mereka. Ini tujuan hidup. Dia serupa atau menjadi serupa dengan Kristus yang menderita. Ya benar. Di bumi ini Kristus juga pernah menderita ya sebagai Tuhan di dalam pelayanannya di bumi. Sebaliknya teologi yang kedua, teologi kemakmuran, tujuan hidup mereka adalah mereka ingin menjadi serupa dengan Kristus yang kaya. Kita juga tahu bahwa Yesus adalah orang yang kaya di bumi ini. Amin, saudara. Tidak kelihatan hartanya Yesus, tapi kita membaca Alkitab, dia adalah owner. Dia adalah merupakan pemilik kepada seluruh jagat raya ini. Amin. Jadi orang yang ekstrim di teologi kemakmuran, mereka menggayakan kehidupan kekristenan, ingin menjadi serupa Kristus yang kaya. Dan teologi yang ketiga, tujuan hidup teologi kehambaan adalah serupa atau menjadi serupa dengan Kristus yang taat. Hidup dengan penuh ketaatan. Entah ketika hidup itu di dalam penderitaan, mereka memilih untuk taat. Ini teologi kehambaan. Entah Tuhan mengizinkan mereka untuk berada di dalam kemakmuran atau kelimpahan, mereka tetap memilih untuk taat. Ini teologi kehambaan. Yang kedua, perbandingan atau perbedaan yang kedua, kita lihat kepada fokus hidup. Orang yang ekstrim di dalam teologi kehambaan, fokus hidup mereka adalah menderita. Mereka lebih senang kalau mereka menderita, saudara. Itu fokus hidupnya. Sebaliknya, yang ekstrim di dalam teologi kemakmuran, mereka fokus hidup mereka adalah kemakmuran atau kekayaan. Jika mereka tidak kaya, belum kaya-kaya, menurut mereka ya itu kegagalan. Mereka mengusahakan untuk menjadi kaya. Ini teologi kemakmuran. Sebaliknya, teologi kehambaan, fokus hidupnya adalah kesetiaan. Melatih, mengajar diri untuk tetap setia di dalam Tuhan. Entah ketika menderita, entah ketika kelimpahan. Tetap belajar untuk setia. Ini teologi kehambaan. Perbedaan yang berikutnya, kecenderungan hidup. Bagi teologi penderitaan, mereka taat sebahagian firman yang di dalam penderitaan, tetapi kurang iman di dalam hal kekayaan. Mereka kurang beriman. Mereka hanya taat di bahagian penderitaan. Sebaliknya, teologi kemakmuran, mereka juga taat di sebahagian firman yang menekankan tentang kemakmuran, tentang kelimpahan, tentang kekayaan, tetapi kurang beriman ketika situasi mereka di dalam penderitaan. Namun, teologi kehambaan, kecenderungan hidup mereka, saudara, mereka taat kepada seluruh bahagian kebenaran firman. Sekali lagi, entah mereka sedang menderita, entah mereka sedang kelimpahan, mereka mentaati seluruh firman. Ini perbedaan teologi kehambaan. Berikutnya, saudara, kita melihat tentang arti sukses. Bagi teologi penderitaan, sukses bagi mereka adalah miskin. Kalau mereka miskin di bumi ini, bagi mereka yang ekstrim di teologi penderitaan, wow,
itulah kejayaan bagi mereka. Sebaliknya, bagi yang ekstrim di bahagian kemakmuran, sukses bagi mereka adalah kaya. Mesti berkelimpahan, mesti dengan kekayaan. Itu sukses menurut mereka. Bagaimana dengan teologi kehambaan? Mereka tetap memilih setia. Sukses bagi teologi kehambaan atau ekstrim di dalam kehambaan adalah kesetiaan. Mereka tetap setia. Hebat, luar biasa bagi hamba ini. Arti kegagalan bagi teologi penderitaan kaya. Kalau mereka kaya, mereka rasa mereka gagal. Unik kan? Sebaliknya juga bagi kemakmuran, kalau mereka miskin, bagi mereka gagal. Tetapi bagi teologi kehambaan, arti kegagalan adalah tidak setia. Maksudnya meninggalkan iman, itu sebuah kegagalan. Mereka tidak setia. Cara sukses bagi teologi penderitaan, kesuksesan tidak punya hubungan dengan hal kerohanian. Ini bagi mereka yang ekstrim di bagian penderitaan. Bagi mereka, sukses atau kejayaan, keberhasilan langsung tiada hubungan dengan kerohanian. Kalau teologi kemakmuran pula, kesuksesan bagi mereka adalah itu harus diusahakan, harus dikejar. Dengan cara apapun harus didapati. Wah, itu kesuksesan bagi mereka. Tetapi bagi teologi kehambaan, kesuksesan adalah bagi teologi kehambaan, kesuksesan itulah atau keberjayaan atau keberhasilan, kejayaan itulah yang mengejar mereka ketika mereka hidup menurut kebenaran firman Tuhan di dalam perjanjian berkat. Mereka tidak mengejar penderitaan, mereka tidak mengejar kekayaan, tetapi bagi mereka mengejar firman Tuhan. Dan sukses itulah yang mengejar mereka. Dan yang terakhir, kita perhatikan akibat. Kalau yang lebih ekstrim di bahagian penderitaan, akibatnya adalah penderitaan yang salah. Ketika mereka menggayakan hidup seperti ini, sebenarnya mereka menderita dengan derita yang salah. Kalau teologi kemakmuran pula, mereka kelihatan sukses, tapi sukses yang salah. Berjaya, tapi berjaya yang salah. Kenapa salahnya saudara? Di antara kedua-duanya, mengabaikan seluruhnya kebenaran firman, tetapi memegang sebahagian daripada kebenaran firman. Memang di dalam kebenaran firman ada diajarkan ketika kita menderita kita tetap setia, amin. Ketika kita berkelimpahan kita tetap setia, amin. Ini kebenaran firman. Sebaliknya akibat bagi yang ekstrim di bahagian kehambaan adalah mereka sukses seutuhnya. Sebab mereka hanya bergantung penuh kepada Tuhan. Jadi saudara yang saya kasih dalam nama Yesus, setelah kita melihat perbedaan-perbedaan ini sesuai dengan beberapa kajian, saya mendorong kita, mari kita kembangkan dengan pegangan dalam teologi kehambaan. Karena kehambaan itu yang Tuhan ingin terjadi dalam hidup kita. Kita sebagai pengurus, sebagai hamba, maka kita harus setia di bahagian kita. Amin, saudara. Setia. Entah apa situasi yang sedang Anda alami pada ketika ini, saya beritahu saudara, mungkin Anda merasa Anda sangat menderita pada situasi ketika ini. Tapi firman Tuhan memberitahu kita, mari tetap menjadi orang yang setia dalam perjanjian berkat-Nya. Amin. Dan kalaupun pada ketika ini Anda adalah salah seorang
yang sedang diberkati Tuhan, hidup dalam kelimpahan, terima seluruhnya kebenaran firman dengan menjadi hamba yang setia mengurus harta Tuhan dalam hidupmu. Amin. Saudara dikasih dalam nama Yesus, mari kita belajar. Saya sedang mengajar kebenaran firman ini, dan saya beritahu kamu, saya juga sedang hidup di dalamnya. Bukan berarti saya sudah berjaya, tidak. Saya mau katakan sekali lagi, saya sedang berjalan di dalamnya. Ada masa yang memang sangat menderita, tapi memilihlah untuk setia. Dan ada masanya kita merasa tidak perlu apa-apa sebab berkelimpahan. Sekali lagi, memilihlah untuk setia. Sebab kita adalah hamba kepada harta Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus. Kita adalah hamba. Tuhan kita adalah Yesus Kristus. Mari kita melatih diri kita untuk menjadi hamba yang setia. Amin. Nah saudara, yang ketiga bagaimana menjadi hamba yang setia atau pengurus yang setia? Yang ketiga adalah menjadi pengurus yang setia. Bagaimana menjadi hamba yang baik? Maksud saya, menjadi pengurus yang setia. Kita boleh melihat di 1 Petrus 4 ayat 10. Saudara dikasih dalam nama Yesus, tugas kita adalah menjadi pengurus kepada harta Tuhan. Mengatur, mengelola harta Tuhan dengan penuh ketaatan, dengan penuh kesetiaan dalam hidup kita. Contoh, dalam hal perpuluhan, saya dengan tegas menyinggung perkara ini, saudara. Tuhan sudah memberikan kita kepercayaan. Ketika kita hidup di bumi, mungkin dengan pekerjaan kita mendapat gaji melalui pekerjaan kita, upahlah melalui pekerjaan kita. Maka kita mesti belajar untuk menjadi hamba yang setia, mengembalikan persepuluhan kita dengan setia. Sebab itulah salah satu caranya kita melatih diri kita dalam ketaatan menjadi pengurus yang setia. Dalam konteks Kolose 3 ayat 24 tadi adalah kita sebagai hamba mengurus dengan setia kepercayaan Tuhan yang Tuhan beri kepada kita. Ini adalah hidup di dalam perjanjian berkat, saudara. Tetap setia di bahagian kita. Di siri yang pertama kita belajar, kita tetap setia melakukan bahagian kita, melakukan firman, memperbanyakkan muka Allah di bumi. Ini bahagian kita. Dan dengan lebih baik, bahagian Tuhan adalah Tuhan tetap setia untuk memberkati kita. Haleluya. Saudara, dikasih dalam nama Yesus. Bagaimana menjadi pengurus atau hamba yang baik? Pertama, kita harus tunduk kepada Tuhan. Kita tidak punya pilihan di sini. Mesti tunduk kepada Tuhan. Bukan tunduk kepada uang atau harta kita, bukan. Sebab harta atau uang itu adalah milik Tuhan. Kita hanyalah seorang hamba, hanyalah seorang pengurus. Yang kedua, kita menyerahkan semua harta kita, apa yang kita punya, kepada Tuhan. Dan yang ketiga, menjadi pengurus yang setia dalam hidup kita. Saya percaya saudara, bila kita berjalan di dalam perjanjian berkat ini, melatih diri kita dengan penuh ketaatan, melakukan bahagian kita, saya sungguh percaya Tuhan kita yang dari dulu konsisten melakukan bahagian Dia dengan memberkati kita, dengan cara Dia yang luar biasa. Mari Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Yesus, kita berjalan di dalam perjanjian ini,
menyaksikan bagaimana Tuhan melakukan mujizat yang luar biasa dalam hidup kita. Beriman di dalam Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa untuk respon daripada firman ini. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu, sebab kami tahu Engkau Tuhan kami yang baik. Kami telah selesai di siri yang kedua, mempelajari sebuah topik, bagaimana kami menjadi hamba atau pengurus yang baik dalam hidup kami. Kami harus tunduk kepada Tuhan. Kami harus menyerahkan semua yang kami punya kepada Tuhan, dan melatih diri kami menjadi pengurus yang setia dalam hidup ini. Bapa, hamba-Mu berdoa melalui firman yang sederhana ini, agar sekali lagi Tuhan bekerja di hidup kami, dan kami setia dalam ketaatan kami, berjalan di dalam perjanjian berkat-Mu. Dan kami percaya Tuhan, ketika kami melakukan bahagian kami dengan penuh kesetiaan, dengan penuh ketaatan, Tuhan konsisten melakukan bahagian Tuhan, yaitu memberkati kami. Terima kasih Bapa untuk berkat yang tidak berkesudahan dalam hidup kami, berkat yang berkelimpahan dalam hidup kami. Kami mensyukurinya dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, ini doa kami dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Haleluya. Sebelum kita memberi yang terbaik, saya ingin membawa kita di dalam sebuah pembacaan yang terdapat di dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 7. Firman Tuhan mengatakan, "Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau kerana paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita." Seperti yang dikatakan, ayat ini mengajar kita untuk memberi dengan kerelaan hati dan penuh sukacita. Mari, saya ajak kita sama-sama mempersiapkan yang terbaik. Saya akan pimpin kita di dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami mengucap syukur Tuhan atas kemurahan-Mu dalam hidup kami. Pada saat ini Tuhan, kami mau mengembalikan ucapan syukur kami Tuhan. Bapa, kami berdoa untuk setiap tangan yang memberi Tuhan, biarlah kiranya Engkau terus memberkati. Begitu juga Bapa, kami berdoa bagi anak-anak-Mu yang tidak sempat memberi Tuhan, Engkau juga terus mencukupkan mereka Tuhan. Begitu juga kami tidak lupa untuk mengangkat Tuhan anak-anak-Mu yang terbeban dengan hal keuangan, khususnya dalam masa pandemik ini ya Bapa. Engkau terus tutup bungkus mereka Tuhan, Engkau lawat mereka dengan kuasa kasih-Mu ya Bapa, supaya mereka juga dipulihkan dan dicukupkan ya Bapa. Tuhan, begitu juga kami menyerahkan Tuhan anak-Mu yang mengendalikan keuangan ini ya Bapa. Pakai dia Tuhan, dan Engkau berikan dia hikmat dan kebijaksanaan ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami angkat persembahan kami ini Tuhan, di dalam dan di atas nama Tuhan Yesus. Amin. Baiklah jemaat Tuhan, sebelum kita akhiri ibadah kita pada minggu ini, berikut merupakan beberapa info untuk kita perhatikan. COVID-19 symptom, please consult your doctor. Please practice social distancing. Maka dengan ini berakhirlah ibadah kita pada minggu ini. Ingat, walaupun di mana kita berada,
Stay safe, take care, be blessed, be a blessing. Growing, moving together. Bye-bye!